Shalom permata yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini ketika kita memasuki jam doa permata GBKP di minggu ini, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar senantiasa di dalam membaca firman, begitu juga sebagai perenungan di jam doa ini, ada kebaikan dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan hadir bagi kami untuk dapat memberikan hikmat, agar senantiasa di dalam mengikuti jam doa permata GBKP di minggu ini, pimpinan roh Tuhan yang menyala-nyala dan berkuasa atas diri kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagimu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di jam doa permata ini, kami akan membacakan kitab Roma pasal 13 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang akan harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di dalam jam doa permata di minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus yang menyertai kita, shalom dan damai sejahtera senantiasa menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Menjadi warga negara yang baik, itu adalah satu perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita tunjukkan adalah sebagai sikap identitas yang harus kita jalankan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Roma 13 ayat 3 mengingatkan kita, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan peroleh pujian daripadanya. Saudaraku, sebagai warga negara Indonesia, adalah sangat mutlak bagi kita semua untuk taat dan patuh kepada hukum ataupun undang-undang yang berlaku di negeri kita ini. Bukan hanya itu saja, sebagai firman Tuhan juga mengajar kita untuk menjadi penurut dan menjadi pelaku hukum yang setia terhadap pemerintah. Ini adalah satu perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Dan bukan hanya berhenti di situ saja,
Rasul Paulus menasihati kita untuk selalu berdoa syafaat bagi para pemimpin, supaya mereka dapat memimpin negeri yang kita cintai ini dengan baik dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Melalui doa syafaat kita terhadap pemerintah kita, agar senantiasa apa yang kita harapkan terhadap negeri yang kita cintai ini, melalui para pemimpin kita, mereka selalu menunjukkan tugas mereka yang didasari oleh takut akan Tuhan. Bagaimana kita menaikkan permohonan kita, doa syafaat kita, dan ucapan syukur kita untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan kita yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itulah, makanya kita diajar dan dididik, bahkan diingatkan kembali, agar perbuatan baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, Sang Penolong dan Penebus kehidupan kita, yang selalu menghendaki kehidupan kita, supaya setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kan selalu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini bisa kita bandingkan seperti 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian kalau kita melihat juga ketika seorang Farisi dan Herodian bertanya kepada Tuhan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Markus 12 ayat 14b. Dengan tegas Tuhan menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar apa yang dinyatakan dari jawaban Tuhan Yesus tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, membayar pajak itu hukumnya wajib. Dan jika ada orang yang berani, tidak mau ataupun tidak melakukan atau tunduk terhadap peraturan untuk membayar pajak ataupun melakukan tindakan korupsi, ini sama dengan pelanggaran terhadap hukum negara dan melawan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita seharusnya lebih baik dan lebih taat untuk membayar pajak. Begitu juga membayar kontribusi ataupun memiliki kontribusi untuk negeri ini. Dari kepedulian kita untuk berdoa syafaat bagi negeri yang kita kasihi ini. Oleh karena itu tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah dan atasannya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, berarti sama halnya dengan melawan Allah itu sendiri dan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Melalui sapaan firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Pasti kita akan digiring kehidupan kita agar kita patuh terhadap pemerintah. Sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Roma 13 ayat 4. Saudara-saudaraku, dari renungan ini kita bisa memahami kembali di dalam hidup kita, terlebih buat seluruh permata yang kami kasihi di dalam Tuhan. Kiranya kita bisa berdoa bersama, bersyafaat bersama, menaikkan rasa syukur pujian kita kepada Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Allah yang kita percaya dan imani di dalam hidup kita. Agar melalui jam doa permata di minggu ini, kita bisa peduli melalui doa-doa kita terhadap pemerintahan kita yang ada di negara kita ini, terhadap kondisi bangsa dan negara kita, terhadap situasi yang kita alami pada saat ini. Tuhan rindu akan doa dan permohonan yang kita sampaikan kepada Dia. Karena kita tahu melalui iman dan pengharapan kita kepada Tuhan,
apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang menjadi beban pemikiran dan hidup kita saat ini, Tuhan mendengar dan Tuhan membuka tangan yang begitu lebar untuk anak-anaknya yang selalu setia dan percaya kepadanya. Biarlah kiranya melalui lawatan firman Tuhan di jam doa permata di minggu ini, seluruh kehidupan kita, waktu kita, hati kita, seruan dan doa kita panjatkan sebagai doa syafaat kita, sebagai orang yang patuh terhadap pemerintah. Sebab pemerintah adalah orang-orang pilihan Tuhan. Agar senantiasa orang pilihan Tuhan bisa menjalankan tugasnya sebagai orang yang selalu takut akan Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintah di negara kita ini. Demikianlah firman Tuhan dan renungan yang bisa kita jadikan sebagai dasar di dalam jam doa kita di minggu ini. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Jam doa permata di minggu ini mengingatkan seluruh pemuda gereja Tuhan, melihat dan merasakan dan terpanggil untuk dapat bersatu hati dan bersatu pikiran, untuk menaikkan doa rasa syukur dan penyerahan hidup kepadamu, agar senantiasa menjadi orang dan menjadi warga negara yang baik. Semua itu didasari takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berkati seluruh doa-doa kami di dalam menjalankan dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.